Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Perayaan Natal di Lampung berlangsung aman dan meriah. Kena. Cakep. Terjebak di jalan buntu, seorang pencuri motor di Lampung Timur ditangkap dan dihakimi warga. Ikan gabus asin jadi oleh-oleh khas Jalan Lintas Timur Tulang Bawang. Seorang pencuri motor nyaris babak belur saat ditangkap polisi dan warga Mataram Baru, Lampung Timur Rabu sore. Tersangka terjebak di jalan buntu saat membawa kabur motor curiannya. Polisi sempat kewalahan mengevakuasi tersangka dari kerumunan massa yang geram dengan ulah tersangka. Nyawa tersangka selamat setelah cepat dibawa ke dalam mobil polisi dan dibawa ke kantor polisi. Kena. Cakep. Tersangka bernama Ketut Rane, umur 45 tahun, warga Ketapang, Lampung Selatan. Ia mencuri motor seorang diri, modus tersangka jalan kaki, dan mencari motor yang diparkir di depan rumah. Dengan cara bagaimana sampai melakukan pengambilan sepeda motor itu? Motor kontaknya bergantung. Diparkir di halaman depan rumah, di depan rumah ya. Iya. Tapi kunci kontaknya ada di motornya. Terus sama siapa sampean? Sendiri. Terus untuk apa sampean ngambil sepeda motor itu? Niat mau biar cepat pulang. Cepat pulang untuk dimiliki. Alah enggak, Pak. Untuk dimiliki. Enggak, Pak. Hah? Untuk dimiliki. Ya untuk apa? Dijual. Lah ya mau Dimakan. Yang ketemu nyampe mau. Oh, gitu ya. Tapi pamit enggak kamu sama pemiliknya? Ya. Pinjam dulu motornya gitu. Lah enggak, Pak. Enggak, ya. Tapi kamu sadar ya melakukan itu ya? Pencurian motor terpergok korban yang langsung meneriaki tersangka maling. Warga kemudian mengejar tersangka yang membawa motor korban tersebut. Nasi ke rumah mbaknya. Terus? Kalau dia motor sebentar cuma berapa jengkal. Katanya motornya mbak kabur, mbaknya yang teriak, motornya dek, katanya dia. Itu diuber masa. Iya, Punya berapa orang, Bu? tunggal. Beserta masyarakat melakukan pengejaran terhadap pelaku, akan tetapi pelaku berhasil dan ditangkap dikarenakan pelaku melintasi atau lewat jalan buntu, sehingga pelaku berhasil ditangkap oleh Babin Kamtibmas atau anggota Polsek Mataram Baru beserta masyarakat. Pelaku itu ada berapa orang, Pak? Untuk sementara pelaku sendirian karena pelaku berasal dari Lampung Selatan atau di Kecamatan Ketapang. Motor korban selamat dari pencurian dan disita polisi sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Pencarian 8 kru kapal Maulana 30 asal Jakarta yang terbakar dan karam di perairan Laut Belimbing, Kabupaten Tanggamus terus dilakukan oleh petugas Basarnas. Pencarian hari kelima pada Kamis kemarin, 8 korban belum ditemukan. Operasi pencarian oleh petugas Basarnas menurunkan 4 alutsista, yakni berupa 2 kapal pencarian, 1 kapal patroli, dan 1 pesawat baling-baling jenis ATR 62500 yang diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Radius pencarian diperluas hingga ke perairan Selat Sunda dekat Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan.
Menurut petugas, operasi pencarian 8 korban kapal terbakar dan karam tersebut terkendala cuaca buruk. Intensitas hujan yang disertai angin kencang dan ombak tinggi sedang melanda Laut Lampung. Setelah dilakukan briefing pukul 07.00, KN SAR Basudewa yang berlindung di Pulau Tabuhan kembali melanjutkan pencarian. Namun beberapa saat kemudian cuaca memburuk sehingga kapten memutuskan untuk berlindung kembali di sekitar Pulau Tabuhan. Kapal Maulana 30 asal Jakarta terbakar dan karam di Laut Tanggamus pada Sabtu pagi lalu. Kapal tersebut mengangkut 33 kru. 25 kru selamat dan sudah berhasil dievakuasi dan 8 diantaranya hilang dan masih dalam pencarian. Berikut daftar nama korban kapal Maulana 30 yang terbakar dan karam di Laut Tanggamus. Aris Susanto melaporkan dari Tanggamus. Permasalahan warga desa Wai Umbar, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus yang selama ini harus menempuh perjalanan darat yang jauh menuju desa lain akibat tidak ada jembatan akan segera berakhir. Di sungai desa ini kini sedang dibangun jembatan gantung yang menghubungkan desa Wai Umbar dengan jalan raya. Jembatan dibangun bergotong royong oleh TNI Angkatan Darat, polisi, relawan, dan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mereka membangun jembatan gantung sepanjang lebih dari 40 meter supaya bisa dilewati warga dan pengendara motor. Menurut petugas, jembatan tersebut nantinya diharap jadi jalur terdekat. Murid dan warga pergi ke sekolah, desa lain, dan pasar untuk belanja hingga menjual hasil panen pertanian. Pemerintah memberikan akses kepada masyarakat supaya laju perekonomian, aktivitas masyarakat, sekolah itu bisa gampang dilalui. Sehingga kemarin kami mendata di wilayah mana di Lampung ini yang membutuhkan jembatan. Nah memang jembatan Garuda ini saat ini ada di Kabupaten Tanggamus di Sungai Wai Umbar, Kepulauan Umbar. Nanti kita bisa mendata lagi tempat-tempat lain mana yang kira-kira membutuhkan jembatan yang sama tadi. Termasuk banyak wilayah-wilayah kita memang di Tanggamus, Lampung Timur, kemudian Lampung Barat yang butuh jembatan sebagai akses masyarakat untuk beraktivitas ekonomi maupun berangkat ke sekolah. Sebelum dibangun jembatan, warga dan murid yang akan pergi ke desa lain dan sekolah terpaksa harus menggunakan jalur darat menyisiri pinggir sungai. Penderitaan warga kian parah karena jalan darat banyak yang rusak. Aris Susanto melaporkan dari Tanggamus.